mata kuliah statistika penelitian. Nah, jadi di sini kita membahas mengenai yang namanya regresi berganda ya. Jadi regresi berganda ini adalah sebuah model ya persamaan estimasi. Nah, itu kita perlu garis bawahi ya. Jadi dia model persamaan estimasi. Sejauh mana kita bisa mengestimasi ya pengaruh variabel kepuasan ya, kemudian pengaruh variabel atribut ya dan juga komitmen, apakah berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, kalau dia berpengaruh yang mana gitu kan? Apakah kepuasan? Ya kan, apakah komitmen gitu kan? Kalau memang kepuasan dan komitmen berpengaruh, seberapa besar pengaruhnya? Nah, dalam hal ini kita regresilah alatnya ya. Jadi sifatnya kita melakukan pengujian pengaruh ya untuk mengestimasi. Inilah syarat dari regresi ya. Jadi syarat regresi itu adalah estimasi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Memprediksi dia, mengestimasi. Nah, dua syarat itu. Oke. Nantinya untuk apa ya, untuk mengestimasi dan juga untuk memprediksi kita bisa menggunakan alat lainnya gitu kan, apakah kita mau menggunakan SPSS gitu kan, apakah kita mau menggunakan Stata, apakah kita mau menggunakan Hippius ya kan, apakah kita mau menggunakan WordPLS. Nah, jadi yang penting konsepnya dulu ya, yang namanya model regresi berganda ya. Jadi syarat dari regresi berganda lebih dari satu variabel ya independennya. Kalau satu variabel hanya independennya berarti itu adalah regresi sederhana ya. Itu yang membedakan antara regresi berganda dengan regresi sederhana ya. Konsepnya ya. Nah, itu. Oke ya. Jadi di sini ada angka gitu ya. Di sini ada angka 0,24 ya kan. Kemudian ini ada negatif 0,07 ya kan. Kemudian ini ada angka 1,06. Ini artinya apa gitu kan? Nah, ini artinya adalah koefisiennya gitu ya. Jadi koefisien untuk memprediksi tersebut ya, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas gitu kan. Ini sebesar 0,024 ya. Jadi arahnya apa? Positif ya, karena nggak ada negatifnya di sini ya, berarti arahnya adalah positif. Sedangkan atribut itu adalah arahnya negatif gitu ya. Kalau arahnya positif dan negatif maknanya gimana? Kepuasan ya, semakin puas maka semakin loyal gitu kan orang terhadap suatu produk. Atau misalnya atribut negatif. Kenapa negatif hubungannya? Ini maknanya adalah hubungan ya, positif dan negatif ya nilai angkanya ini. Nah, jadi kalau ada negatif itu menunjukkan bahwasanya hubungannya berbalik, ya kan? Artinya tidak ini ya, uh, hubungannya itu adalah hubungan yang berlawanan arah. Itu maknanya negatif ya. Misal, ya kalau atributnya negatif, loyalitasnya ya kalau atributnya naik maka loyalitas turun. Itu yang namanya koefisien negatif ya. Kalau dia positif maka atribut meningkat, maka semakin banyak atribut suatu produk, ya kan, maka makin loyal orang membeli produk gitu ya. Nah, kira-kira itu yang namanya koefisien tersebut ya. Oke ya. Nah, sehingga nantinya lahir persamaan ya, lahir persamaan loyal sama dengan B0 tambah B1, kemudian cap ini adalah cap, ini adalah variabelnya ya, X1-nya, B2-nya adalah atribut ATR, B3-nya itu adalah kom ya. Ditambah error. Nah, itu. Ada yang mau bertanya di sini silakan. Nah, jadi nanti kalau kalian nyusun skripsi gitu ya, ini semuanya dipakai. Ya, jadi buatlah persamaan estimasi. Nah, jadi kalau membuat persamaan estimasi ya terbentuk persamaannya. Seperti tugas UTS kemarin ya. Tugas UTS-nya kemarin udah buat ini saya lihat. Oke. Nah, kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya menggunakan logarit probability.
Ya, kalau dia menggunakan probabilitas, ya artinya apa? Y-nya itu adalah skala nominal, gitu ya, atau Y-nya itu adalah skala kategorikal, gitu ya. Kalau dia nominal dan kategorikal itu kan dia 1 atau 0, gitu ya. Loyal atau tidak loyal, ya kan? Atau mengkategorikan. Ke, semakin meningkat kepuasan maka memungkinkan untuk loyal, ya. Atau juga semakin meningkat atribut maka akan meningkatkan loyalitas, gitu ya. Kalau kita misalnya ini hubungannya negatif, makin tinggi atribut ya, maka kemungkinan turun loyalitasnya atau tidak loyal atau tidak loyal atau tidak loyal gitu ya. Betul. Ya, kalau dia regresi berganda dummy, ya kalau dia dummy misalkan B3 ini, ya komitmen gitu ya. Komitmen itu adalah 1 dan 0 ya. Jadi dia skalanya adalah skala nominal ya, bukan bukan skala rasio, bukan skala ordinal atau juga bukan skala interval gitu ya. Itu yang dikatakan variable dummy ya. Jadi variable dummy itu adalah variable boneka. Jadi kalau dia variable boneka, bisa dia boneka, bisa tidak boneka. Gitu kan? Jadi dia dummy itu dia 1 dan 0 ya. Dan itu lazim kalau digunakan di dalam penelitian. Misalnya kalau dia penelitian akuntansi, yang dikatakan variable dummy itu gimana? Ya misalnya variable dummy itu kalau dia 1, maka perusahaannya perusahaan besar, ya kan? Atau perusahaan kantor akuntan Big Four. Ya kalau dia 0, kantor akuntan bukan Big Four. 1 dan 0 ya. Nah itu pengertiannya. Nah kemudian lazim juga kita menggunakan yang namanya variable pomoderasi, gitu ya. Nah variable pomoderasi di sini artinya variabel yang memperkuat hubungan gitu ya. Jadi bisa memperkuat atau juga bisa memperlemah. Jadi sejauh mana ya kan bantuan variabel Z ini gitu ya terhadap hubungan antara X1 dengan X2 ya. Jadi variabel X1 berpengaruh terhadap Y apabila adanya variabel Z ini. Nah, ini dikatakan variabel pemoderasi gitu ya. Nah, ini juga lazim nanti kalau nyusun skripsi adik-adik semuanya pasti ada ya yang namanya variabel pemoderasi ya. Dan ini kita lihat variabel pomoderasinya banyak ya. Ini jadi bisa gender, bisa umur, bisa experience ya, bisa voluntary use ya. Artinya apa? Ya sejauh mana performance ekspektasi gitu ya. Kemudian juga effort ekspektasi, kemudian social influence ya dan juga facilitating condition itu berpengaruh terhadap hubungan antara ya performance ekspektasi, social ekspektasi dengan use behavior gitu ya. Nah, ini juga ada variabel lainnya, yaitu variabel behavioral intention. Ya, jadi behavioral intention di sini adalah variabel apa ya? Variabel intervening namanya. Ya. Jadi variabel yang memperantarai hubungan ya antara variabel X terhadap variabel Y. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Jelas ya. Nah ini kalau kita contohkan ya variabel pomoderasi itu Z-nya di luar tanda panah ya. Jadi nggak di dalam tanda panah. Kalau di dalam tanda panah itu adalah intervening. Tapi kalau di luar tanda panah itu adalah moderating ya. X1, X2, X3 terhadap Y ya kan itu diperkuat ya. Jadi bahasa moderasi itu adalah diperkuat atau juga diperlemah ya antara hubungan antara X dengan Y diperkuat atau diperlemah oleh yang namanya variabel Z ya. Itu. Dan ini kita lihat macam-macam moderasi gitu ya. Ada yang namanya pure moderasi, ada yang potensi moderasi gitu kan. Ada kuasi moderasi, ada prediktor moderasi gitu ya. Di mana kalau dikatakan pure moderasi, maka nilai signifikansi Z-nya gitu ya. Ya, nilai signifikansi Z-nya dan juga nilai signifikansi M-nya gitu ya. Jadi signifikan moderasinya dan signifikan variabel dependennya ya. Oke, kemudian kita lihat inilah ya bagaimana pola hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen ya melalui variabel mediator variabel gitu ya. Kemudian juga nilai T hitung gitu ya. Jadi menggunakan variabel moderasi juga kita bisa melihat dengan nilai T hitungnya. Jadi bagaimana pengaruh X1 terhadap Y dinyatakan dengan nilai T hitung ya. Atau juga pengaruh antara X2
terhadap Y gitu kan, juga melalui nilai T hitung. Atau juga pengaruh Y1 terhadap Y2 juga menggunakan T hitung ya. Kemudian tidak terdapat pengaruh antara X1 dan Y2 ya, atau tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y2 ya. Nah, ini kalau adik-adik menggunakan yang namanya Lisrel ya. Silakan ya, menggunakan aplikasi aja. Tapi saya nyarankan jangan lagi gunakan SPSS ya, banyak alat yang lain bisa digunakan. Dan ini kita melihat ya, ya bagaimana struktural equation modeling ya, X1, X2, X3 sampai dengan X8, inilah yang dikatakan dengan variabel eksogen. Ya, artinya variabel eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi gitu ya, atau juga variabel yang endogen yang mempengaruhi endogen. Itu namanya eksogen. Bahasa lainnya adalah variabel independen ya. Jadi kalau di dalam apa ya, dalam apa ini ya, di dalam structural equation modeling kita juga bisa gunakan yang namanya path analysis. Nah, itu jadi path analysis itu dengan kata lain itulah dikatakan analisa apa ya, pemediasi ya. Jadi pemediasi itu adalah path analysis ya, adik-adik semuanya. Dan inilah kalau kita lihat ya model secara menyeluruh ya, bagaimana psikososial kesehatan ya itu dibentuk melalui self esteem ya kan, behavior, role emosional gitu ya, kemudian juga mental health ya. Nah, ini merupakan yang dikatakan ada yang menggunakan istilahnya disebut dengan apa namanya, jadi psikososial health dibentuk oleh yang namanya self esteem ya, behavior. Jadi di sini ini adalah variabel eksogen ya. Jadi eksogen yang memiliki beberapa variabel gitu ya, dan memiliki beberapa indikator. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti kalau kita ini menggunakan ini khusus untuk penelitiannya kuesioner ya. Kalau untuk data sekunder nggak bisa. Ya karena udah jelas ya, yang namanya penelitian data sekunder itu tidak ada yang namanya indikator. Nah, jadi udah jelas variabel itulah indikator. Ya, jadi nggak ada yang namanya variabel yang tidak ada namanya indikator ya. Jadi indikator itulah variabel. Jadi dengan kata lain, model analisa faktor konfirmatori lebih tepat itu adalah untuk analisa data primer ya. Jadi yang sumbernya dari kuesioner, adik-adik semuanya bisa pakai itu ya, menggunakan model ini. Nah, jadi nanti skripsinya silakan aja ya, menggunakan model analisa konfirmatori ini yang namanya Scone order ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke ya. Nah, ini SPSS saya kira udah paham semuanya ya, menggunakan SPSS mudah ya. Ya, sekarang Lisrel. Nah, Lisrel itu adalah yang namanya linear structural relation, itu kepanjangannya Lisrel. Jadi Lisrel ini itu digunakan untuk ya mengestimasi persamaan regresi tadi, terutama regresi berganda, apalagi regresi sederhana. Nah, regresi berganda yang mana? Ada regresi yang modelnya, kalau regresi berganda kan dia linear, sedangkan yang tidak linear itulah yang namanya analisa jalur, ya kan? Atau disebut dengan analisa apa ya, pengujian interpening ya, pengujian interpening itulah analisa jalur ya. Jadi cara penyelesaian dengan Lisrel ya menggunakan menu Lisrel dan menggunakan instruksi pemerintah. Nah, jadi analisa jalur menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen ya. Data merupakan observed variabel yang dapat diukur langsung ya, dan membentuk persamaan struktural dengan koefisien nilai standar design normal yang merupakan nilai koefisien jalur ya. Jadi analisa jalur dapat mengevaluasi ya, menguji hubungan antar variabel, mengukur besarnya hubungan antara langsung dan tidak langsung, dan juga total. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kalau dia analisanya adalah intervening gitu ya, maka kita itu adalah mengukur, harus ada pengukuran langsung, ada pengukuran tidak langsung, dan ada pengukuran total pengaruh. Ya, itu yang namanya analisa jalur ya.
Jadi dalam menjalankan Lisrel, cara pertama menggunakan memilih menu sesuai dengan target model ya. Cara kedua dengan mengetik sintak atau perintah Lisrel atau statement ya. Jadi Lisrel itu identik dengan menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan sintak. Nah ya. Kemarin ada paper yang sudah pakai Lisrel kira-kira? Ada? Masih menggunakan Stata ya. Nanti ke depan kita ya menggunakan Lisrel ya. Nah, jadi Lisrel juga ini memprediksi bagaimana pengaruh kepuasan atribut komitmen ya, baik itu data sekunder maupun juga data primer ya, dengan model seperti ini. Nah, jadi dalam analisa Lisrel gitu ya, itu analisa yang namanya PET analisa ya. Artinya analisa PET itu kita menguji pengaruh education dan juga prevalensi terhadap salary dengan diperkuat atau juga harus melalui yang namanya cell begin ya. Nah, ini. Jadi analisa jalur dengan 3 variabel independen ya. Nah ini dia kalau dengan PET modelnya harus seperti ini ya. Jadi semuanya ya. Jadi X1, X2, X3 terhadap Y2 dan juga Y1. Atau juga bisa seperti ini. Ya, dengan PET analisa ini tiga variabel independen, 1 variabel variabel intervening. Oke. Ya, atau juga 2 variabel independen, 1 variabel intervening, 2 variabel dependen. Nah, jadi kalau 2 variabel dependen itulah yang namanya PET ya, sudah jelas. Jadi ada dua dependen dan ada 3 ya. Ada 3 dependen ya dan 2 dependen di sini. Jadi modelnya tergambar ya sebagai berikut ya. Jadi untuk X3-nya ya, X3-nya itu adalah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah E. Y1-nya itu adalah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X3 gitu ya. Nah, ini cara ukurnya. Berikutnya, nah hasil kuesionernya yang sudah disebar melalui Google Form gitu ya, itu kita collect ya kan. Kalau Google Form itu kan udah langsung jadi Excel ya kan. Nah, dari Excel bisa kita ekspor langsung atau bisa copy paste gitu kan. Bisa kita copy paste ke form SPSS gitu ya. Jadi bisa kita copy paste ke form SPSS sebagai berikut gitu ya. Jadi nanti dari form SPSS tersebut ya, itu kalau di SPSS dia total gitu ya. Tapi kalau di di Lisrel dia boleh per indikator masing-masing gitu ya. Nah, ini. Jadi sehingga dalam Lisrel gitu ya, lahirlah output. Ya ketika dijalankan ya dari menu file ya kan, langsung new kalau dia baru, kalau open udah pernah ada filenya, sudah buka ya. Nah, atau import dari file SPSS tadi. Jadi untuk SPSS filenya berextension .sub ya. Sedangkan yang udah diekspor dari sub ke Lisrel itu disebut dengan file yang ekstensinya .psf. Nah, itu. Oke. Nah, jadi ini file PSF-nya tercipta ya. Sudah ada di dalam menu Lisrel ya. Di dalam menu Lisrel sehingga modelnya di run ya. Di run hasilnya sebagai berikut. Jadi kalau di dalam Lisrel kita buat model ya. Nah, jadi tidak berdasarkan pendekatannya menu ya. Kalau di dalam SPSS kan ya regression klik gitu kan. Jadi dia. Kalau dalam Lisrel tidak ya. Estimasi persamaannya kita buat satu persatu ya. Nah, jadi Y1 dipengaruhi oleh X1 ya kan, maka Y1 sama dengan B0 tambah B1 kali X1 tambah E. Kalau nggak kita buat ini nggak jadi. Nah, itu ya. Jadi perintah Lisrel tersebut ya dijalankan ya hingga new ya kan, lantas bed diagram lalu klik OK. Ya, lantas klik X1 tanpa extension ya sehingga terciptalah filenya ya sebagai berikut ya. Jadi ini perintahnya haruslah pendekatan perintah sintak ya.
Oke ya. Nah, sehingga outputnya bagaimana? Ya, outputnya sebagai berikut ya. Jadi tinggal jalankan aja ini. Nah, jadi outputnya menunjukkan ya yang mempengaruhi Y1, X1-nya berpengaruh tidak? Berpengaruh ya, karena di bawah 0,05 ya. Jadi 0,02, ini X2-nya juga berpengaruh ya, 0,10. Tidak berpengaruh ya. Nah, jadi ini. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan perintah Israel ya. Ada yang mau bertanya di sini, silakan. Tetap yang namanya Israel, kita asumsi klasiknya tetap ada ya. Yang namanya uji normalitas, ya kan, yang namanya uji multikolinialitas, kemudian uji heterogenesitas, kemudian uji autokorelasi, semuanya kita harus lakukan ya. Dengan indikatornya sama ya, sama dengan yang kita hasilkan dari menu SPSS. Kalau misalnya ya kan, kalau misalnya menggunakan SPSS untuk uji multikolinialitas apa? Varian inflation factor, ya kan? Atau nilai Durbin, ya kan? Kalau uji multikolinialitasnya bagaimana? Uji multikolinialitas kita pakai adalah menggunakan uji apa ya? Uji Kolmogorov-Smirnov, ya, atau kita menggunakan uji apa lagi? Uji upper and uji lower, gitu kan? Nah, boleh. Nah, itu ya. Nah, ini juga untuk kepuasan kerja, gitu kan. Dimensinya ini kita ukur ya, dari semuanya. Nah, ini indikatornya. Nah, jadi semuanya Q1, Q2 ini awalnya dari pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan yang sudah kita tanyakan melalui kolom Google Web Form, gitu ya. Oke. Nah, yang tadi ada indikator yang namanya reflektif dan formatif. Nah, jadi psikososial health tadi, gitu ya. Jadi psikososial health dibentuk oleh yang namanya ini. Nah, jadi itu namanya adalah reflektif. Tapi kalau formatif, ya, apa bedanya antara reflektif dengan formatif? Ya, kalau reflektif dari variabel laten turun yang namanya indikator, gitu ya. Sedangkan variabel formatif dari yang namanya variabel laten terbentuk oleh dari indikator. Nah, jadi beda kalimat ya antara membentuk dengan dibentuk. Nah, jadi kalau dia apa ya, membentuk gitu ya, terbentuk gitu ya, maka itu adalah reflektif. Tapi kalau dia formatif itu dibentuk. Nah, jadi formatif itu dibentuk divorce, retire, and bankrupt, membentuk stres. Ya, atau stres ya kan disebabkan karena apa? Sakit perut, sakit kepala, atau meningkatnya darah, apa ya, tensi. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, jadi ini menggunakan variabel independen, variabel. Jadi variabel independen itu disebut dengan variabel eksogen ya. Variabel dependen disebut dengan variabel endogen. Variabel kontrol itu adalah umumnya demografi ya. Variabel moderating itu adalah variabel yang memperkuat hubungan. Nah, inilah modelnya. Jadi ini variabel eksogen ya, eksogen CAR, eksogen NPL, eksogen NIM terhadap ROA. Nah, kalau ini kita nggak perlu indikator ya. Apakah indikatornya reflektif atau formatif? Ya kan, karena udah jelas kan yang namanya CAR itu capital adequate ratio dihasilkan dari rasio kecukupan modal, atau NPL dihasilkan dari rasio NPL, atau NIM dihasilkan dari rasio NIM. Nah, ini ya. Jadi nggak ada indikator di sini, nggak ada indikator formatif maupun juga indikator reflektif. Oke? Ya, jadi antara eksogen dengan endogen, it not post antecedent variable ya, is post the antecedent variable. Nah, ini. Nah, jadi model terstrukturnya sebagai berikut ya. Jadi model terstrukturnya sebagai berikut, dan tipe model SEM-nya menggunakan path analisis ya, konfirmatory faktor model, dan juga struktur model ya. Jadi konfirmatory faktor model di sini adalah
ya bagaimana budget participation dan juga managerial performance itu dipengaruhi oleh ini ya. Jadi dengan kata lain, selain kita ada uji asumsi klasik dalam pendekatan SEM, ada namanya uji goodness of fit. Nah, itu ya. Jadi untuk melihat goodness of fit-nya tujuannya untuk apa? Ya tujuan untuk melihat apakah suatu model itu fit atau tidak fit gitu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya kalau saya sangat suka sekali ya analisa penelitian ini, selalu saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah ini ya. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya. Nah, jadi model fit itu bisa kita menggunakan indikatornya GFI. Itu udah keluar outputnya langsung ya dari Lisrel ya. GEL, GFI, CFI, RMSIA, itu semuanya udah otomatis keluar outputnya ya. G-square, ya kan, RMCA, gitu kan, itu udah semua keluar langsung outputnya. Indikatornya kalau RMCA-nya kurang dari 0,08 tidak fit. Ya, kalau dia kurang dari 0,08 fit, di atasnya berarti kurang fit. Ya, itu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan, apalagi kalau risetnya riset kedokteran, gitu kan, pengaruh apa, misalnya observasi terhadap pasien menggunakan data kuesioner, maka ini harus kuat ya model-modelnya ini ya. Nah, kemudian harus ada uji reliabilitas dan uji validitas ya. Tetap harus ada untuk data primer ya. Kalau data sekunder nggak perlu ini. Oke? Tidak perlu ya kalau untuk data sekunder. Jadi menggunakan, kita lazim ya menggunakan variable moderating. Ya, kalau kemarin kita downloadnya dari data IMF atau dari World Bank gitu kan, kita tidak ada yang namanya variable apa ya, tidak ada yang namanya data primer ya. Tapi nanti kita latihan untuk UAS-nya kita menggunakan data primer ya, dengan respondennya nanti masyarakat umum atau mahasiswa ya. Mungkin kita persiapkan dari sekarang itu perlu ya. Kalau kemarin untuk data sekunder udah bisa, ya kan. Berikutnya nanti data primer. Jadi covariant SEM berdasarkan asumsi, ya ini asumsinya ini ya, variabelnya terdistribusi normal, gitu ya. Nah itu. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi pengaruhi jumlah sampel dan variabel indikator yang bersifat reflektif. Nah itu ya. Nah ini ya, jadi pertanyaan yang skala Likert-nya kita buat daftar pertanyaannya. Nah jadi modelnya sebagai berikut. Semakin banyak pertanyaannya, maka model kita akan seperti ini. Nah, semakin banyak pertanyaannya, semakin model kita seperti ini. Ini dalam Lisrel ya. Tapi saya merekomendasikan kalau pakai ya Lisrel pun oke ya. Kalau SPSS juga oke. Silakan ada yang mau bertanya? Oke ya. Nah, jadi ini proses Lisrelnya ya, secara umum dari new, kemudian pet diagram, lalu setup, lalu variable, lalu pilih filenya PSF ya. Jadi PSF itu wajib kita lakukan yang dikonversi dari SPSF. Saya nggak tahu apakah ada dari Excel ke PSF. Siapa yang udah pernah coba mengkonversi dari XLS ke PSF? Ada yang udah pernah coba? Belum ada ya? Oke, nanti silakan dicoba ya. Apakah bisa kita mentransfer dari XLS ke PSF? Ya, kalau nggak ada nanti berarti belum bisa ya. Harus dari, artinya apa? Kita harus install SPSS dulu. Baru kita konversi ke Lisrel ya. Nah, jadi di laptop harus semua install ya, Lisrel, SPSS ya. Udah banyak itu kok, sampai SPSS 27 pun ada. Ya. Nah, ini perlu dipelajari ya. Ini udah ada kan bahannya ya. Nah, jadi goodness of it-nya hasilnya ini. Oke ya. Ya, kemudian menggunakan PLS, ya partial least square. Nah, jadi menggunakan partial least square itu adalah persamaan reflektif ya. Jadi di Israel itu PLS itu banyak menggunakan persamaan reflektif. Dan dalam
Nah, kita mau menggunakan apakah menggunakan PPLS tapi underdose ya. Smart PLS, PLS Grab 30 visual ya, XLS, PLS. Nah, ini juga banyak ya alat-alatnya ya. Jadi model-model yang dalam hal ini untuk pengolahan data primer ya, kebanyakan ya. Ini. Jadi model evaluasinya untuk dalam Smart PLS itu harus convergent reliability-nya, validity-nya 70% ya. Diskriminan validity-nya harus melebihi nilai AP. Composite reliability-nya 0,70. Average variance extract-nya lebih dari 0,50. Harus ada T statistik, ada R square ya. Nah ini. Ada yang udah nginstall Smart PLS? Oke ya. Nanti diinstal juga ya Smart PLS yang versi studentnya. Nah ini ya. Jadi ini banyak digunakan mahasiswa ya untuk menyusun skripsi ya. Ya yang namanya bootstrapping. Nah outputnya inilah ya. Jadi output Smart PLS itu sebagai berikut ya. Nah itulah ya yang namanya apa ya ListRel dan juga Smart PLS ya. Ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya. Ya Tadi silakan dipoto ya bukti mengajarnya dan di save. udah Pak. Tadi kan Pak, Jadi minggu depan kita masuk kepada topik yang namanya Word PLS ya. Jadi Word PLS digunakan ya, untuk pendekatan apa juga ya, SEM juga. Silakan di apa ya? Pak Ada pertanyaan? izin bertanya Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan nantinya video perkuliahannya saya share ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima Ya, kasih boleh Pak. meninggalkan ruangan ya. Silakan.